A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya 45 dan 46. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya untuk mengajak umat Islam, diri kita, keluarga besar kita, senantiasa untuk berdakwah dengan Al-Quran ini. Bisa dilihat nanti di surat 22, namanya surat Al-Hajj, ayatnya 32 sampai ayat 78. Marilah kita bersyiar dengan hati yang takwa,
Mudah-mudahan dengan kita berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya. Diri kita, suami istri kita, anak cucu kita, mudah-mudahan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Amin amin ya Rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Anfal ayat 45. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin bila mereka menjumpai pasukan musuh agar meneguhkan hati dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berzikir agar mereka memperoleh keteguhan hati dalam pertempuran sehingga tidak lari dari musuh. Hal ini merupakan kekuatan yang menyebabkan kemenangan dalam setiap perjuangan, baik sebagai perorangan maupun sebagai tentara. Jadi betapa manfaatnya teguh pendirian itu, Bu. Jadi teguh pendirian itu adalah sangat besar sekali di dalam rangka untuk mencapai sebuah kemenangan. Jadi orang itu kalau teguh pendiriannya, ya, jadi luar biasa, ya. Kalau dia itu sendiri juga teguh pendiriannya, bersama keluarga juga teguh pendiriannya, bersama-sama umat juga teguh pendiriannya. Beda dengan orang yang tidak punya pendirian. Kalau tidak punya pendirian, ya sulit untuk meraih sebuah kemenangan itu. Makanya supaya kita ini teguh pendirian kita, Allah mengajari kita untuk senantiasa berzikir, ya Bu. Jadi berzikir, masih ingat Bu, ada 10 yang harus kita miliki baik sebagai seorang laki, perempuan, suami, istri, anak, cucu, harus memiliki 10 mutiara ini. Yang ke-10 ini namanya dzikir. Ibu masih ingat? IITBS. Islam. ITBS. Iman. Islam dulu. Islam. Iman. Taat. Benar. Sabar. KS. Khusyuk, sedekah, terus puasa, jaga kehormatan, dan berzikir. Lah, jadi 10 itu harus kita miliki supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, ya, baik, ya, sehingga kita akan kuat. Lah kalau misalnya kuat, maka akan diberikan oleh Allah yaitu sebuah kemenangan. Karena ya perjuangan itu luar biasa, ya, butuh yang namanya jiwa dan raga serta harta benda, ya. Jadi luar biasa, makanya jihad itu, ya, termasuk adalah suatu perbuatan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Minta tolong Bu Rinda. Surat 110 ayat 1 sampai ayat 3 Bu, baca Bu. Oke. Terjemahan surat An-Nasr ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ya, kita lanjutkan. Diibaratkan dalam arena tinju atau gulat, kedua orang petinju atau pegulat itu setelah bergumul beberapa lama tentu akan merasa letih dan lemah, dan masing-masing menantikan satu saat atau kesempatan dapat merobohkan lawannya. Akan tetapi kadang-kadang terlintas pula dalam hatinya bahwa lawannya itu akan dihinggapi ketakutan, sehingga ia bertahan memelihara ketabahan hati hingga pada saat ronde terakhir dinyatakan sebagai pemenang walaupun hanya dengan angka. Demikian pula dalam setiap pertempuran antara pasukan dengan pasukan yang menyebabkan keunggulan dan kemenangan itu ialah ketabahan hati dari tentaranya dan tidak putus asa. Ketabahan hati itu sangat berguna dalam setiap perjuangan. Minta tolong Bu Vina, buka surat 41 ayatnya ayat 30 Bu. Surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, 31-nya. Ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, jadi teguh pendirian itu sangat mahal harganya. Makanya kalau sudah kita beriman, ya, bertakwa, maka terusnya adalah beristiqomah. Ya, istiqomah itu adalah continue, selalu, ya, berada di jalan yang benar. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi peperangan, dengan selalu mengingat kekuasaan dan janjinya akan memberi pertolongan kepada Rasul-Nya dan kaum muslimin dalam setiap perjuangan. Kaum muslimin harus yakin bahwa kemenangan berada di tangan Allah dan Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Berzikir ialah dengan membaca takbir, misalnya Allahu Akbar, atau memanjatkan doa dengan ikhlas serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, dapat memberi kemenangan. Ketabahan hati dan banyak berzikir kepada Allah adalah dua hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan orang
orang yang berperang di jalan Allah itu adalah apa Bu? Kemenangan ya. Makanya kita harus merdeka ya. Kalau ingat perjuangan bangsa ini untuk meraih sebuah kemerdekaan itu ya dengan harta, benda, jiwa, nyawa ya untuk mengusir segala penjajahan di atas dunia. Dan sekarang kita sudah merdeka, makanya kita harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membangun negeri ini supaya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, minta tolong Bu Farida, suratnya 34 ayatnya 15. Sungguh, bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, jadi harus apa Bu? Bersyukur lah, supaya bisa bersyukur banyak-banyaklah berzikir, termasuk istighfar dan bertaubat ya Bu, supaya segala yang kita inginkan bisa tercapai. Coba terkabulkan 71 ayat 10 sampai 12 Bu Farida, surat Nuh. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ayat ke-11, Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ayat ke-12 ya Ustaz. yeah. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya, luar biasa ya Bu, yang namanya istighfar sama taubat itu bisa mendatangkan kemakmuran, bisa mendatangkan kedamaian. Orang yang fakir miskin bisa menjadi kaya raya, orang yang bodoh bisa menjadi orang yang pandai ya. Jadi luar biasa yang namanya apa Bu? Istighfar dan taubat. Itu adalah obat yang paling kuat dan mujarab ya. Tolong diamalkan. 46-nya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar tetap menaati Allah dan Rasul-Nya, terutama dalam peperangan. Ketaatan kepada Rasul dengan pengertian bahwa beliau harus dipandang sebagai komandan tertinggi dalam peperangan yang akan melaksanakan perintah Allah dengan ucapan dan perbuatan. Ketaatan kepada Rasul dalam arti taat kepada perintahnya dan siasatnya menjadi syarat mutlak untuk mencapai kemenangan. Allah memerintahkan pula agar jangan ada perselisihan di antara sesama tentara. Kalau misalnya ada perselisihan, akhirnya apa Bu? Perang. Akhirnya bisa perang, akhirnya bisa salah paham ya Bu. Akhirnya yang kuat menjadi lemah, yang kompak menjadi amburadul.
karena saling berselisih ya Bu. Makanya harus kita hindari ya, karena perselisihan itu membawa kelemahan dan akan menjurus kepada kehancuran sehingga akhirnya dikalahkan oleh musuh. Pertikaian menyebabkan kaum muslimin menjadi gentar dan hilang kekuatannya. Kaum muslimin diperintahkan untuk sabar karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 5 macam. 1. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi butuh sabar. Ngaji ya butuh sabar, sholat ya butuh sabar, rumah tangga ya butuh sabar, yang namanya bekerja ya butuh sabar. Ya, karena kalau mau sabar akan subur ya. Ya. Yang kedua, sabar menjauhi larangannya. Ini juga harus sabar, karena kalau kita tidak sabar pasti kita akan terpeleset dengan segala larangan-larangan Allah. Makanya kita disuruh banyak-banyak berzikir tadi supaya bisa taat dan juga bisa menjauhi segala yang dilarang Allah ya, perbuatan keji dan mungkar itu. Yang ketiga, sabar tidak mengeluh ketika menerima cobaan. Ini juga termasuk orang yang paling hebat ya, kalau diberikan ujian kemudian dia tidak mengeluh. Makanya perlu namanya latihan. Yang keempat, sabar dalam perjuangan sampai tetes darah penghabisan. Jadi kalau melaksanakan sesuatu usaha ya, sesuatu perbuatan itu lakukan sampai selesai. Jangan sampai apa Bu, tinggal apa jenenge? Tinggal apa langgang melayu ngono lho Bu. Ya, akhirnya ya enggak dapat nilai. Wong baru mulai kemudian dia terus bali pulang melayu. Nah, ya, makanya jangan sampai ya kabur ya. Yang kelima, sabar menjauhkan diri dari kemewahan dan perbuatan yang tidak berguna serta hidup dengan sederhana. Jadi kalau pada saat Allah ini memberikan ujian kita menjadi orang yang kaya raya ya, harus dermawan ya Bu. Kalau Allah menguji kita dengan kita diberikan ilmu yang banyak menjadi orang yang alim, ya harus dermawan dengan ilmunya ya, dan hidup sederhana. Coba Bu lihat Bu Rinda, suratnya 25 Bu Rinda, mulai ayat 63 Bu Rinda. Ini hamba-hamba Allah yang terpilih, orang-orang yang ibadur rahman ya, hamba-hamba Allah yang punya kasih sayang itu kayak apa? Coba lihat. Ya, 2563. Ya. Surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, luar biasa ya Bu. Dia tawadhu, kemudian kalau ketemu hal-hal yang jelek dia mendoakan, ya Allah, berilah hidayah umat itu ya Allah, tolonglah dia ya Allah. Padahal dia itu tadi dihina ya, tapi membalasnya dengan doa. Dikasih racun, membalasnya dengan madu. Ya, ojo kleru. Kasih madu malah ngasih racun.
Lah, Alhamdulillah mindan. iya, racun tikus bisa dicampur. Langsung muntah-muntah. Kelepek langsung. Iya, Bu. 64, Bu. Iya. 64-nya, Bu. Ayat 64. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, kalau malam bangun ya Iya. untuk sholat apa, Bu? Tahajud. Ya, bisa dilihat nanti Maqamam Mahmuda itu di surat Al-Isra mulai 79 sampai 82. Jadi supaya keluarga besar kita dan kaum muslimin ini punya yang namanya derajat Maqamam Mahmuda, derajat yang tinggi. Kemudian, Bu, lanjutannya, Bu. Ayat 65. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal." Nah, makanya harus apa? Memelihara diri kita, keluarga besar kita dari api neraka. At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Ya, sampai 8 itu. Terus lanjutannya, Bu. Ayat 66. Sungguh jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Jangan sampai keluarga kita, diri kita, umat Islam ini berbondong-bondong tapi dimasukkan ke dalam neraka. Surat Az-Zumar ayatnya 71 sampai 72. Naudzubillah min dalik. 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, ada infaknya ya, Bu. Namanya apa? Tengah-tengah saja. Yoga boros, yoga kikir. Nah, ngono ya, diatur ya, Bu. Diatur ya, Bu ya, supaya teratur. Makanya harus diatur keseimbangan ya, Bu. Terus, Bu. Ayat 68. Ulangi. Nyantol. Orang-orang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Hindari yang namanya kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, agar menjadi orang yang punya kasih sayang, ora senengane perang, senengane mateni wonge. Urip kok senengane mateni wonge, gak nguripi tapi malah mateni. Kuwi wong elek ya, Bu. Wong hidup ini untuk membangun sebuah kejayaan ya, Bu, untuk di akhirat nanti memperbanyak amal yang soleh, dia malah toleh ngebom. Piye carane mateni wong? Iki wong elek ya, Bu. Terus, Bu. Ayat 69. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kalau tidak mendapatkan hidayah, kalau tidak masuk ke dalam Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak bertaubat, mati ya pasti hina. Terus
Ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Apa tuh? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa tuh? Tobat. Obat. Obat paling kuat dan mujarab. Obatan nasuha. Iya. Terus sampai 74 terakhir. Oh, ayat 1. Udah ketemu belum? Bu Vina atau Bu Farida udah ketemu belum? Ya, Bu Vina dulu, Bu Vina dulu. Bu Vina. Ayat 71. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobat ya. Ayat 72. Tobat ya, terus. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi nek ono perbuatan sing keji mungkar, ora melok-melok tapi menghindar. Ojo melok kono, melok kene, akhirnya gak duwe pendirian, akhirnya rapuh, tidak punya kekuatan, tidak punya jati diri, akhirnya plonga. Disaduk ngalor, disaduk ngidul, ngalor ngidul, saduk ngetan saduk, ngulon saduk. Ya nasib kok kaya bola. Krono enggak duwe kekuatan ngono. Terus. Ayat 73. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi ojo tuli, ojo buta. Ya, mau menjadi pendengar setia, mau menjadi pemirsa yang setia. Terus doanya gimana 74-nya? Ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, insyaallah hari Jumat apabila tidak ada udzur kita bisa ketemu lagi. Kasih ya Bu. Bu Rinda terima kasih. Iya sami-sami amin amin. Bu Farida terima kasih dan Bu Vina terima kasih. Mudah-mudahan Bu Desia dan teman-teman yang masih sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa fi amanillah ma'assalamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Salam warahmatullahi wabarakatuh.